Jadi kurikulum itu adalah program pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan untuk peserta didiknya, yang mencakup adanya metode belajar, program pendidikan, dan lain-lainnya. Di mana kurikulum ini sebagai alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan sebagai acuan atau pedoman dalam pendidikan. Selanjutnya yaitu kedudukan kurikulum dalam pendidikan. Kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan, di mana kurikulum yang mengarah segala bentuk aktivitas pendidikan agar tercapainya tujuan-tujuan pendidikan yang diharapkan. Selanjutnya peran kurikulum terdapat 3. Yang pertama yaitu peran konservatif. Ini merupakan suatu tanggung jawab sekolah sebagai lembaga pendidikan mewakili nilai-nilai budaya masyarakat kepada guru. Kedua, peran kreatif. Sekolah memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan hasil-hasil baru yang sesuai dengan kemampuan siswa tersebut. Selanjutnya, peran kritis dan evaluatif. Kurikulum berperan untuk menyeleksi dan mempertahankan nilai dan budaya yang harus dipertahankan dan nilai budaya baru yang harus dimiliki oleh peserta didik tersebut. Selanjutnya, fungsinya yang pertama yaitu fungsi penyesuaian, di mana siswa harus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang sifatnya dinamis atau berubah-ubah. Kedua, fungsi integrasi, di mana kurikulum ini mendidik pribadi siswa yang terintegrasi atau mendidik siswa menjadi siswa yang lebih berguna, sehingga kurikulum itu layak untuk mendidik pribadi siswa yang berguna. Selanjutnya, fungsi diferensiasi. Kurikulum memberikan pelayanan terhadap perbedaan sosial dalam masyarakat. Selanjutnya, fungsi diagnostik. Kurikulum membantu untuk mengembangkan atau mengarahkan potensi-potensi yang dimiliki siswa sehingga mereka mengembangkan bakat dan minat masing-masing. Selanjutnya ada komponen-komponennya. Yang pertama, tujuan. Kurikulum akan membimbing dan mengarahkan setiap langkah dan tindakan agar tidak menyimpang, supaya lebih berada dalam trik yang benar. Selanjutnya, komponen materi. Nah, isi kurikulum merupakan kurikulum sebagai mata pelajaran dalam proses belajar mengajar yang dalamnya berisikan pengetahuan, proses, sikap, dan nilai. Proses belajar mengajar merupakan aktivitas belajar yang direkayasa sedemikian rupa sehingga isi kurikulum yang disusun serta tujuan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Yang terakhir yaitu evaluasi. Tahap pemberi informasi merupakan tindakan yang memberikan informasi dengan membandingkan tujuan dan hasil-hasil. Sekian pemaparan materi dari kami. Kepada kelompok penguji kami persilakan untuk memberi kritik, saran, dan pertanyaan. Kritik dan saran dari saya, di bagian cover terlalu dempet, sebaiknya memberikan spasi. Pertanyaannya, bagaimana interaksi antara guru dan siswa sebagai pelaku pendidikan yang membutuhkan materi, dan bagaimana kurikulum berpengaruh pada hari ini? Sekian. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari penguji tersebut, yaitu bagaimana interaksi antara guru dan siswa, yaitu interaksi antara guru dan siswa sebagai pelaku pendidik membutuhkan materi atau bahan interaksi agar dapat berjalan dengan baik. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini.
Kurikulum sekolah terutama pada sekolah dasar perlu ditunjukkan kembali agar bisa diperbarui atau dikembangkan dalam waktu tertentu. Perkembangan zaman, kurikulum yang sudah ada mungkin tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan peninjauan kembali agar kurikulum dapat diperbarui dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Saya kembalikan ke moderator.